pasar rakyat ini juga sebuah bentuk keadilan sosial masyarakat, di mana barang-barang kebutuhan pokok itu harus adil untuk seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau, ketersediaan tercukupi, semuanya berbasis di pasar. Pasar ojo nganti ilang kumandangi. Jadi pasar itu jangan sampai hilang kemana. Saya Budi Santoso, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kualitas jadi prioritas, bukan sekedar slogan, tapi aksi nyata. Mari kita wujudkan bersama Indonesia yang lebih berkualitas. Saksikan terus podcast Bincang-Bincang Mutu di YouTube channel Ditstandal itu Kementerian Perdagangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo kawan mutu, selamat datang di YouTube channel Ditstandal itu Kemendak pada program podcast BBM Bincang-Bincang Mutu. Senang sekali rasanya saya Irma sebagai host dapat hadir pada episode kali ini untuk bersama-sama berbincang, mengupas, mengulik topik terkait dengan standar, mutu produk, ataupun topik menarik lainnya. Karena apa? Karena kualitas jadi prioritas kami. Kualitas jadi prioritas. Di episode kali ini kita hadir di ruang studio 103 Pasar Prawiro Taman. Ini adalah kesempatan yang istimewa di mana kita akan berbincang terkait implementasi SNI Pasar Rakyat dan inovasi pasar khususnya yang ada di Pasar Prawiro Taman. Dan tamu kita tentu saja tamu yang istimewa telah hadir di hadapan kita bersama, yaitu Ibu Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismuwardani. Yes, Selamat datang Ibu, apa Terima kabar? kasih, baik Mbak Irma, sahabat kawan mutu. Terima kasih atas kesempatannya bisa berbincang di BBM hari ini. Baik, Ibu, kita tadi mengawali mau pembahasan nih Bu terkait dengan implementasi SNI Pasar Rakyat dan inovasi pasarnya. Ya. Kalau berbicara tentang pasar rakyat, kita mungkin dulu mengenalnya pasar tradisional ya Bu Iya, ya. betul. Nah, pasar rakyat untuk yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Jogja ini ada berapa banyak, dan yang sudah ber-SNI itu sudah berapa? Oh ya, terima kasih Mbak Irma dan kawan mutu. Jadi di Kota Yogyakarta ini ada 29 pasar. Dari keluasan Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km. Jadi kota sekecil ini tapi pasarnya banyak. Tapi sampai sekarang kayaknya semuanya laris gitu ya. Jadi pasar 29 pasar ini sampai sekarang masih bertahan gitu. Dan di Kota Yogyakarta memang baru ada satu pasar ber-SNI, yaitu di Pasar Prawiro Taman, Jalan Parangtritis 103 Yogyakarta. Tetapi Mbak Irma dan kawan mutu akan kita kembangkan. Jadi tahun depan kita berencana akan mengusulkan satu lagi pasar SNI, yaitu Pasar Sentul yang ada di Jalan Sultan Agung, dan semoga tahun depan kita punya satu pasar ber-SNI lagi, Pasar Terban, yang kebetulan sedang dibangun saat ini oleh Kementerian PUPR. Oh, jadi ini yang pertama pasar Yang pertama. Jadi Pasar Prawiro Taman ini dibangun dengan dana Kementerian PUPR tahun 2019. Kemudian selesai tahun 2020, kemudian kita mendapat sertifikasi SNI tahun 2022. Kemudian tahun 2024 ini kami diaudit, dan satu-satunya di Indonesia audit tanpa temuan. Jadi oleh teman-teman dari BSNI, dukungan luar biasa dari teman-teman dari Standal itu. Wah, luar biasa. Jadi 2022 itu ya Bu ya, Iya, sudah mendapatkan. iya. Kalau Pasar Prawiro Taman sendiri nih Bu, nah tadi kan sejarah dibangunnya itu berarti apakah memang langsung namanya Prawiro Taman? Nah dari segi nama aja ini sudah sangat menarik nih Bu. Prawiro Taman, ada keistimewaannya Bu dari pasar ini. Jadi Pasar Prawiro Taman sebenarnya berdiri sudah sejak lama ya, mungkin 1950-an gitu lah. Jadi sejak saya kecil pun ini sudah ada, karena saya asli Jogja gitu ya. Jadi sudah sering
keliling ke pasar-pasar gitu. Kemudian kita melihat bahwa ini pasar yang dekat dengan kawasan kampung turis. Ya, jadi Prawiro Taman ini memang identik dengan kampung turis karena memang di sini banyak guest house, kemudian agent-agent yang banyak di sini yang melayani turis-turis gitu ya, sehingga kami merasa bahwa perlu ada dukungan nih dalam mendukung sebuah kawasan, termasuk bagaimana kita mengembangkan kota Yogyakarta sisi selatan, karena Pasar Prawiro Taman ini ada di Jogja Selatan, sehingga kita perlu hub baru atau ruang baru untuk menampung potensi yang ada di seputaran Pasar Prawiro Taman dengan kawasan kampung turisnya dan juga ekonomi kreatif anak-anak muda gitu ya, sehingga Pasar Prawiro Taman ini ketika ada perencanaan kita bangun seperti ini. Jadi ada 4 lantai, 3 lantai untuk pasar rakyat, kemudian lantai 4 itu kita kemas menjadi sebuah ruang ekonomi kreatif, di mana di sini ada banyak layanannya, ada ruang meetingnya, ada coworkingnya, ada ruang editing, ada ruang foto, ada ruang rekaman, ada perkantoran juga, kemudian ada ruang podcast, kemudian juga ada food courtnya, dan kami juga punya virtual office juga gitu. Kita nggak mau kalah nih sama Jakarta gitu ya. Sehingga kita juga perlu mewadahi terutama untuk startup yang mungkin belum punya kantor gitu ya. Betul. Sehingga kami juga membuat ruang untuk virtual office ini. Dan satu lagi yang menarik di Pasar Prawiro Taman ada rooftopnya, Mbak Irma. Jadi rooftop ini saya branding menjadi tempat nongkrong anak senja. Karena itu kalau sore hari ngopi melihat matahari tenggelam, wah asik banget. Perlu sambil dicoba galau apa gimana gitu. Iya. Anak zaman now tuh Gen Z tuh sambil Nah ini berarti itu masuk ke dalam inovasi pasarnya. Betul, Pasar Mbak Prawiro Irma. Taman ya, Bu? Iya, betul. Jadi inovasi kami banyak ya. Kalau bicara pasar rakyat itu sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Jadi di sini ada kios Gora Amarto untuk pengendalian inflasinya. Kemudian di sini ada pojok test kit. Pojok test kit ini adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen juga, Mbak Irma. Jadi kalau masyarakat ini tidak yakin dengan barang kandungan dari barang yang dibeli, misalnya ikan asin nih. Jadi kami menyediakan pojok test kit, konsumen bisa tes di situ gratis, Mbak. Kami dari pemerintah daerah menyediakan sehingga kita tahu kandungannya, oh ini mengandung borak, mengandung apa gitu, sehingga kita langsung melakukan kalau memang ditemukan barang yang berbahaya, kita langsung tidak ke lapangan untuk kemudian nanti kita ada tindakan lanjut. Dan di sini juga ada timbangan. Ya, di pos ulang. Iya, betul, Mbak Irma. Jadi masyarakat kalau nggak yakin dengan timbangan pedagang bisa langsung ke situ print out, itu juga gratis. Nah, itu tadi yang bisa test kit itu berarti sama pos ukur ulang kan masuk ke persyaratan untuk SNI pasar ya, Bu. Betul. Nah, jadi itu pada awal mulanya Ibu mengajukan untuk sertifikasi SNI pasar. Kenapa, Bu, misalnya? Pertama memang dimulai dari kegalauan, Mbak Irma. Dari Kawan Mutu kegalauan. Karena kota Yogyakarta yang kota pelajar, wisatawannya banyak, kok belum punya pasar yang ber-SNI. Ini memicu kami untuk kemudian bagaimana sih sebuah standar pasar yang memberikan keamanan, kenyamanan baik untuk pedagang maupun untuk konsumen gitu ya. Sehingga kita bekerja keras waktu itu masih masa Covid gitu ya. Sehingga kita dan kebetulan mandiri, Mbak. Kami atas inisiatif sendiri. Jadi kami ini pendampingannya sampai daring. Ya. Pelatihannya juga daring gitu ya. Tapi support dari Kementerian Perdagangan, dari teman-teman BSN ini sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali sehingga kami sampai membuat sekitar 30 SOP secara mandiri karena kita harus benar-benar semuanya ditreatment dengan baik dan benar gitu. Jadi kami berproses dengan internal kami dan tentunya dibantu juga oleh sektor-sektor yang lain ya, dari BPOM, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian dari Bappenas juga turun ke bawah untuk kemudian membina kami, sehingga tentunya juga tidak lupa dari teman-teman paguyuban dan pedagang. Kami mengedukasi juga karena itu kan salah satu persyaratan juga ya, pelibatan dari komunitas yang ada di ekosistemnya pasar rakyat. Sehingga kami bekerja sama
gotong royong akhirnya bisa terwujud SNI itu di tahun 2022. 2022. Nah, ketika sudah mendapatkan nih Bu, Iya. kan pasti kalau sesuatu Iya. didapatkan yang paling Paling sulit berat itu. mempertahankan. Ya, Nah, betul. dalam perjalanan Ibu tadi di awal juga menyampaikan ada surveillance pertama sudah dilakukan Iya. 2024. Kalau dievaluasi komitmen, membangun komitmennya tuh bagaimana ya Bu? Kalau ini kita melihat Bu, Iya, tim kita di awal juga sempat lihat nih pedagangnya mau membersihkan bagian atas, berusaha untuk menjaga seluruh fasilitas yang sudah ada, dan apalagi ada 30 SOP. Iya, Kadang betul. yang tertulis itu untuk dituangkan kan belum Betul. tentu semua bisa. Nah, itu gimana Bu untuk membangun komitmen? Ya, jadi kami memang membangun komunikasi yang intens dengan teman-teman ekosistem yang ada di sini. Jadi kami juga rutin gitu ya untuk melakukan edukasi ke pedagang, kemudian juga tentunya pos kesehatan dan keamanan pangannya dengan teman-teman dari BPOM juga. Jadi kami rutin melakukan evaluasi, pertemuan juga rutin, sehingga memang kontrol itu menjadi hal yang penting gitu ya. Jadi evaluasi, monitoring, controlling, dan komunikasi dari ekosistem yang ada di pasar ya. Sehingga komitmen itu selalu terjaga, sehingga kalau ada apa-apa ya tindakannya segera cepat diambil gitu ya. Ya Untuk benar, kepentingan memang paling bersama. berat itu mempertahankan itu gitu ya. Padahal setiap 2 tahun sekali kan kita diaudit gitu. Jadi nanti PR lagi di 2026 gitu ya. Tapi semoga ini juga harapan kami karena menjadi contoh juga di Kota Yogyakarta juga, sehingga kita ingin benar-benar mempertahankan ini sampai kapanpun kita pegang sertifikat SNI-nya. Nah, kalau dampaknya Bu setelah mendapatkan itu, dampak untuk secara dari segi pedagang, apakah merasa omsetnya jadi lebih meningkat, dan kemudian pengelolaan pasar yang didukung dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa ini apa aja Bu? Oh iya, ya, jadi secara omset pasti ada peningkatan karena dari kunjungan saja sebelum direvitalisasi kan sekitar 300-400an gitu ya setiap hari, dan sekarang sudah di titik 800 kunjungan per hari, bahkan di weekend itu sampai 1.000-1.200 gitu. Apalagi kalau kemudian kita di lantai 4 ini ya, di rooftop ini ya, ini kunjungannya per hari itu antara 200 sampai 300 per hari. Kemudian kalau weekend pasti akan lebih banyak lagi karena di weekend kita juga ada live musiknya, sehingga itu akan menarik pengunjung gitu ya. Saya kira omsetnya pasti juga ada kenaikan. Jadi, kalau secara PAD aja pasti naik. Kita itu PAD sebelum direvitalisasi itu sekitar 200 juta. Setelah ini revitalisasi 2023 itu sudah di angka 400 juta. Jadi hampir naiknya 2 kali lipat. Ya. Luar biasa nih, kita semakin menjadi insight Bu untuk Terima kasih. para pengelola pasar ataupun konsumen, karena biasanya kalau ke pasar rakyat masih identik kok kayaknya Dengan pasar kotor, rakyat gitu ya. kotor, becek, tapi Iya. ada ojek kali ya Bu kalau kata. Cuman bahwa kalau ke pasar rakyat belanja saja. Iya. Begitu kan Bu, belanja saja, dan kadang-kadang mungkin terkotak-kotak jadinya untuk generasinya, kalau yang ke pasar generasi Tua. gitu. Kalau ini, nah itu kan menjadi persaingan ya Bu Iya. ya, persaingan antara pasar rakyat dengan pasar retail, yang lebih modern begitu. Ya, kalau menyikapinya Bu dengan ya kalau persaingan. permasalahan itu pasti ada yang berkaitan dengan itu ya. Misalnya aja kalau ini diskusi dengan pedagang juga gitu. Kalau konsumen itu kan sukanya membandingkan harga, gitu ya. Cari yang paling murah itu yang mana. Kadang-kadang kalau mereka ke pasar itu ke retail dulu. Oh, di sini mahal atau murah. Kalau di sana promo, kadang-kadang belinya di sana, kemudian nggak ke pasar. Tapi kalau lebih murah ke pasar, nah kita ke pasar. Nah, ini salah satunya kenapa kami membuat yang namanya kios Goro Amarto. Kios Goro Amarto ini kami menjual produk dari kerjasama dengan teman-teman Bulog itu harganya HET.
Jadi ini sebagai salah satu bentuk pengendalian harga sehingga pedagang juga tidak terlalu tinggi untuk mencari keuntungan, tetapi mereka juga tidak rugi gitu ya. Tetapi kita ada pengendalinya bahwa ini loh di sini ada barang yang dijual secara HET, tetapi ini hanya menjadi pantauan gitu ya. Ada pembatasan juga, kalau mereka beli hanya boleh 2 pack misalnya, sedangkan kalau di luar kan bisa lebih gitu ya. Jadi ada pembatasan-batasan juga, itu bekerja sama dengan teman-teman Bulog dan BI dan BPD gitu. Kemudian ketika kita bicara pasar rakyat, sejak awal saya sampaikan di internal kami bahwa kita sudah harus mulai merubah mindset pasar rakyat gitu ya. Pasar rakyat buat kami sekarang itu bukan hanya tempat menjual bahan pokok saja, tetapi pasar rakyat itu adalah juga tempat kita mengembangkan budaya, ekonomi kreatif, dan edukasi serta wisata. Jadi saya kira kalau teman-teman kawan mutu sudah sering ke Jogja pasti hafal nih dengan pasar Beringharjo, pasar Keranggan, pasar Ngasem, pasar Pratama dengan segala kulinernya gitu ya. Kalau belum, ayo datang ke Jogja, silahkan main-main ke pasar. 20.000 Anda sudah kenyang. Iya, karena yang diiringi dengan kuliner itu, pasar rakyat dikemasnya itu jadi inovasi yang luar biasa ya Bu. Menarik konsumennya pasti luar biasa. Wisatawan itu pasti udah setiap weekend atau liburan udah luar biasa. Nah pengelolaannya Bu, ketika ada pasar rakyat, kemudian ada kuliner, terus layanan-layanan ini beda pengelolaan atau seperti apa Bu? Jadi di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta kami kalau pasar rakyat dikelola teman-teman bidang pasar rakyat. Sedangkan di lantai 4 atau kami itu punya UPT Pusat Bisnis. Pusat Bisnis. Ya, mengelola titik-titik premium di pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, saat ini memang baru mengelola pasar Beringharjo lantai 3 dan pasar Pratama lantai 4. Tentunya nanti kita akan kembangkan juga di beberapa titik, tapi memang baru 2 itu. Sedangkan yang lain dikelola oleh teman-teman bidang pasar gitu ya. Sehingga teman-teman UPT Pusat Bisnis ini memang bisa berfokus pada pengembangan titik premium karena kegiatannya kan bisa lebih beragam gitu ya. Investasi, kemudian pengembangan kegiatannya, event dan lain-lain itu ada di UPT Pusat Bisnis. Dan ini memang UPT Pusat Bisnis itu dibentuk tahun 2013, waktu itu pertama di Indonesia. Karena BLUD. Bentuknya BLUD, dan kemarin juga sudah banyak teman-teman daerah yang juga belajar karena mau tidak mau ketika kita di Dinas Perdagangan ini harus mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya ya, mau tidak mau gitu ya, sehingga kita kan harus mencari ceruk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dengan membentuk UPT Pusat Bisnis yang BLUD di Dinas Perdagangan. Berarti sifatnya inovasinya ini berkelanjutan ya Bu? Iya, betul Mbak Irma. Tadi karena memang harus nih. Kalau orang Jawa bilang itu pasar ojo nganti ilang kumandangi. Jadi pasar itu jangan sampai hilang kemanya gitu ya. Jangan sampai mati pasar, sehingga jangan lupa ngelarisi pasar. Wah, itu slogan ngelarisi pasar. itu tagline yang menarik Bu, karena kan kita kalau ya mungkin dengan tadi persaingan terus Ibu sudah dengan bersama-sama tim sudah membuat inovasi berkelanjutannya seperti apa ini. Ini sangat luar biasa Bu. Kami juga mendapatkan insight yang banyak dari bagaimana ternyata suatu standar itu juga bisa mendukung. Betul, untuk pengembangan. Sangat mendukung. Iya, Biasanya di pasar rakyat ini bisa mendukung pengembangan terhadap punya nilai lebih untuk bisa menilai lebih. Kemudian malah di pasar Pratama atau Kota Jogja sendiri itu sudah punya inovasi pasar yang di luar, kalau mungkin seperti ini yang pertama Bu di seluruh Indonesia, karena mungkin pengelolaannya juga sudah terfokus ya Bu ya. Dan komitmen tadi yang antara dinas, pengelola pasar dan pedagang itu saling bersinergi ya Bu. Jadi nggak ini istilahnya nggak hanya di situ-situ saja. Kami sadar bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri dalam pengelolaan sebuah pasar yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan gitu ya. Jadi tentunya kami benar-benar membangun sebuah komunikasi dan ekosistem seluruh sektor yang terlibat yang ada di sebuah pasar gitu ya. Dan mau tidak mau memang ya harus melibatkan banyak pihak
di internal kami maupun di luar kami, dan dukungan dari teman-teman sangat luar biasa. Oke, Ibu mungkin bisa memberikan pesan untuk kawan mutu di luar sana, untuk tadi misalnya untuk ke pasar ini ngelarisi pasarnya tuh, terus untuk teman-teman pengelola pasar lainnya seluruh Indonesia, mungkin Bu tips and triknya silakan Bu. Terima kasih. Jadi tahun 2024 ini Pasar Prawirotaman dalam lomba Hari Habitat Sedunia yang diadakan oleh Kementerian PUPR kemarin mendapat peringkat 1 secara nasional gitu ya, dan ini tentunya juga menjadi semangat kami untuk kemudian mengelola dan mengembangkan di pasar-pasar yang lain. Dan saya kira banyak teman-teman dari daerah yang juga sudah berkunjung, dan harapannya ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman daerah yang lain, tentunya menyesuaikan potensi masing-masing. Jadi kami berharap juga kepada seluruh masyarakat, siapapun gitu ya, atau lembaga atau korporat apapun, untuk mendukung keberadaan sebuah pasar rakyat, karena pasar rakyat itu adalah sebuah sejarah budaya. Jadi sejarah budaya masyarakat itu sangat-sangat terlihat di pasar. Perkembangan manusia itu bisa dilihat di pasar, mulai dari apapun, mau dari jajanannya, kerajinannya, fashionnya, itu sangat terlihat di pasar. Kemudian pasar rakyat ini juga sebuah bentuk keadilan sosial masyarakat, di mana barang-barang kebutuhan pokok itu harus adil untuk seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau, ketersediaan tercukupi, semuanya berbasis di pasar. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita jaga keberadaan pasar rakyat, karena disinilah kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal itu bisa terjaga. Produsen, konsumen, pengecer, pedagang, konsumen bertemu semuanya di pasar. Berapa banyak keekonomian yang bergerak di pasar, sehingga yuk jangan sampai tidak melarisi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Kadis telah Sama-sama, meluangkan waktu hadir di podcast BBM kita kali ini. Baik, kawan mutu sekalian, terima kasih telah menyimak perbincangan mutu kita di episode ketiga podcast BBM. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga untuk mengikuti episode podcast BBM selanjutnya di channel YouTube Ditstandalitu Kemendak. Jangan juga lupa untuk follow akun Instagram Ditstandalitu. Salam, kualitas jadi prioritas. SNI, kualitas jadi prioritas.